Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Kita hari ini rencananya kita akan melakukan kegiatan praktikum. Nah, maka dari itu alangkah baiknya tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu, teman-teman ya. Sudah berdoa artinya kan sudah siap ya. Nah, sekarang saya absen. Abdillah. Abdul Hakim. Ahmad Bayhaqi. Ahmad Zauki. Ajizi Akbar. Alwi. Davian. Minggu lalu kita belajar sampai mana sudah? Sampai komponen sistem starter. Nah, jadi untuk minggu ini saya tampilkan ya. Nah, ini saya tampilkan. Nah, bisa dilihat ya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu dengan melakukan kegiatan praktikum, peserta didik mampu menerapkan perawatan dan overhaul pada sistem starter sesuai dengan prosedur pedoman reparasi. Hanya saja ini tujuannya umum ya, karena kita tidak melakukan untuk saat ini tidak melakukan di perakitan langsung ya. Nah, ini kita spesifikkan lagi di materi, yaitu yang pertama ini di materi pembelajaran ya. Yang pertama mengidentifikasi konstruksi dan komponen motor starter. Yang kedua melakukan perawatan dan pemeriksaan komponen motor starter. Nah, ini nanti panduannya ada di job sheet ya, atau LKPD kita ya. Terus berikutnya ini ada saya sediakan pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik artinya pertanyaan awal ya. Mengapa pemeriksaan komponen motor starter perlu dilakukan? Yang kedua, bagaimana cara pemeriksaan komponen motor starter? Kalian sudah ada bayangan jawaban ini? Ada yang sudah ada bayangan, ada yang masih belum. Nah, nanti lebih jelasnya kita perdalam lagi melalui kegiatan praktikum yang kita lakukan. Ini adalah gambar komponen motor starter yang 2 dimensi ya. Nah, kemarin kan kita sudah sempat melihat-lihat ya, membuka dan memeriksa komponennya, yaitu ada beberapa komponen yang utama, yaitu adalah yang pertama adalah armatur yang bagian tengah, yang kedua ada bagian yoke ya, dan valve coil dan sama brush. Nah, brush ini fungsinya untuk menyalurkan positif dan negatif dari baterai. Itu yang utama komponen motor starter ya. Nah, ini ada solenoid yang berfungsi untuk mendorong dan menarik pinion itu ya. Habis itu ada clutch gear ya. Ada clutchnya ya, ada drive pinion, ada bushingnya ya, ada armatur ya. Armatur tuh kemarin ada armatur, ada bagian belakangnya itu apa? Komutator ya. Nah, ada brush ya, ada plunger ya. Nah, ini ada brush gears, ini artinya buat menahan supaya brush itu tetap menempel pada komutator. Ada valve coil ya. Nah, ini jadi magnet ini, valve coil. Nah, nanti diperiksa juga. Ada solenoid cap ya, tutupnya. Nah, ini sekilas ya. Nanti lebih dalamnya nanti kalian perdalam lagi di praktek. Adapun langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini, yang pertama kita pembentukan kelompok. Kelompoknya kita menggunakan kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Ya, kan ada tuh file fotonya saya kirim di Google Drive ya. Ada ya. Nah, ini kita bagi seperti yang kemarin, ada 4 kelompok. Nah, nanti setelah 4 kelompok ini terbentuk, nanti kalian silahkan lakukan
pemeriksaan motor starter. Terus yang berikutnya nanti terakhir. Nah, yang di sini kegiatan kalian usahakan maksimal 40 menit ya. Maksimal 40 menit, nanti selebihnya presentasi. Nanti untuk presentasi kalian nggak usah bingung. Pokoknya apa yang kalian periksa ya, apa yang kalian periksa, apa yang kalian kerjakan, kalian ketemu kendala, tuliskan saja di sini. Di kerusakan yang terjadi, misalkan berasnya di bawah batas ukur. Nanti berarti apa langkah perbaikan? Beras kan nggak bisa disambung ya, diganti di sebelahnya sini, diganti gitu ya, paham ya? Atau apalagi komutator aus, berarti kalau komutator aus yang diganti apanya? Satu set ya, satu set sama armatur tuh diganti. Tulis sini. Nah nanti kesimpulan baru nanti yang dipresentasikan yang bagian belakang, paham ya? Nah untuk presentasi tiap kelompok nanti 5 menit aja. Dan yang terakhir nanti penilaian kita 15 menit ya, penilaian kita 15 menit. Nanti saya kasih link Google Form. Sekarang kita pembentukan kelompok. Kelompok 1 masih ingat orang-orangnya? Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 masih ingat orang-orangnya? Di sebelah sini. 3 di sebelah sana dan 4 sebelah sana. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ambil alatnya ya, motor starternya, alat ukurnya, silahkan diambil. Terserah pilih yang mana. Hah? Itu bisa. Nah, ini terserah mau pilih yang mana. Khusus alat ini gantian ya. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Nah, ini LKPD ya. Silahkan dijadikan panduan, ini LKPD-nya. Nah, sesuai panduan dari LKPD ya. Mana? Kedua. Oh, satu aja ya, lebihan. Ini masih dihitung pakai dial. Nah, dihitung pakai dial. Iya, pakai dial. Dialnya ada di sebelah sana ya. Kita pakai dial. Gini tembalan. Gini aja langsung. Oh iya. Nah, kalau ini kan Sudah dapat. Sudah. Nah, ya. Tadi menyambung. Nah, sip. Nah, ya ini gimana nih? Nah, ini apa? Yang mana Pak? Ini apa? Nah, ini dites dulu alatnya. Satu-satu. Nah, jadi 0 1 ini. Satu-satu. Ini tes. Jadi kalau jadi 0 ya berarti connect, geser lagi. Oke. Udah sampai sini. Normal ya udah, job selanjutnya. Nah, ini udah. Tulis dulu. Hasil pemeriksaan apa? Normal gitu udah. Oke, dah. Kita balik lagi. Nah, ini kan buat membaca celah ini ya. Celah kalau ini semakin kena gesekan dengan beras, nah itu pasti akan aus ya. Nah, standarnya berapa? Kedalaman minimum 0,2. Kita cari yang 0,2 nih. Ini lah Pak. Mana? Ngecek ya. Ke body loh Pak. Ya, body. Pas yang kesini tadi Pak, naik terus angkanya pas ke body kan ada. Kalau ke body itu kan jalurnya massa kalau body kan.
Nah, berarti ya ini masa ini. Ini masa, connect lah ini sama body. Pada. Enggak, Tapi normal. normal. Gitu. Normal. Tapi pas yang ini ke sini kan ada normal. Coba. Ini iya ya jelas. Soalnya ini kan min, kalau ini connect wah bahaya konslet malahan. Oh, ini. Ini kalau ini seberangan. Sekawan. Kalau ini plus, ini plus sama, ini min sama min. Ini nggak boleh connect ini. Nah kan satu kan nggak connect. Berapa ini? Normal. Pas di bagian dudukan bearingnya ya naruhnya. Nah ya pas itu. Pelan-pelan aja. Belum dipasangkan Nah, dipaskan lagi ya, itunya di-nolkan dulu skalanya. Yang lain jangan pegang mejanya ya. Nah ini bisa mempengaruhi ukuran mejanya nih, soalnya getar. Gimana? Yang mana? yang ini Pak, misalnya ini Oh ya itu. Itu sama body harus connect. connect Pak. Nah ya connect berarti normal. Aman Pak? Aman. Ini sama body juga harus connect. Ini connect juga Pak? Harus. Kalau ini sama body nggak boleh connect. Kalau connect konslet. Ini connect Pak? Tapi dikit bocor aja itu. Coba. Nah, enggak kan? Ini positif soalnya, ini negatif. Kalau negatif kan harus sama massa. Nah, negatif itu kan massa, min. Aman ya berarti ya. Aman Pak. Udah dirakit. Nah, ini pastikan diragum biar aman. Aduh nempel. Kalau misalnya ada kerusakan ya Bapak? Ya ditulis kerusakannya di mana. Nah, ini sudah Tahu lagi nih. masuk ke pengetesan ya. Bener nggak nih pengetesannya? Ya, Nah, bismillah. kalau geser. Positif baterai Ke terminal 30. ke terminal 30. Positif prip tuh nih. Ke terminal Ini Pak mau semalam tuh. Lain semalam tuh kan semuanya. Ini nah. Negatif masa Ya. itu ke Masa. ya. Terus apa lagi tadi? Ini ke sini. Itu kasih. Ini masanya ini masa. 50. Rupanya ngalir terus sih. Nah, Nah, coba ini. ya itu ditempel aja bentar di sini. Ini Pak. Nah. Ya. Dah. Sudah ya. Nanti kawannya nggak bisa. Alhamdulillah. Tadi suara cetak tadi apa? Sini. Pergeseran pinion. Pinion. Pinionnya berputar nggak? Bergeser nggak? Nah, artinya berhasil. Pemberetaan Pak, kendalanya kayak apa Pak? Berarti jelaskan aja nanti. Ada kerusakan. Nggak ada kerusakan, jelaskan aja. Yang kelompok 4 berhasil tadi ya, udah. Sini nah. Nah, mereka tinggal bikin presentasi. Sudah. Salah sama Mas dulu. Harusnya Sambil dipastikan ya. Jadi kan misalkan pemahaman kawannya masih belum merata, diskusikan lagi ya. Sembari nunggu nanti paling ramah Pak. giliran presentasi ya. Belum ada kaminya. Tahu nih. Terima kasih. Udah kalau kendaraan. Nih. Diam aja tadi. Ya, kita tes sini ya.
Ketakutan berataan nih. Nah, sini, sebelah sini. Kapit apa sini? Jepit. Kita jepit yang bagian sini. Nah ya, ini di sini. Gini aja biar. Gini. Anak juga. Pulpen. Nah, ini karena ada getaran ya, agak kencang lagi. Positif baterai hubungkan ke terminal 30. Jepit situ, Rida. Terminal 30 ke terminal. Pokok yang kuat ya, yang kuat agak ya gitu. Oke. Habis itu negatif baterai hubungkan ke massa. Negatif baterai hubungkan ke massa. Massa motor starter. Ya, di sini aja ini. Nah, ya situ. Oke ya. Habis itu terminal 30 dihubungkan ke terminal 50. Dah, jepit dulu ke terminal 50. 30 dulu. Jepit di sininya boleh, sini. Baru tes di terminal 50. Langsung ditempel gini aja. Tempel sekali-sekali. Sekali aja. Bismillah. Bah kenceng ah. Itu ada putaran, terus pinion maju juga. Nah, berarti itu kondisinya normal ya, dari pengetesan kondisinya normal. Ya, kegenalan. Ya, jepit situ. Ini aja kah? Iya. Wes. Dapatkan lagi. Dapat anak jauhnya. Dapatkan. Oke ya, beres ya kelompok sini. Materinya sudah, materi presentasi sudah siap? Ya, Pak. Kelompok sini materi presentasi? Siap. Siap ya? Siap, Pak. Sini Bang, siap materi presentasi. Jauh. Materi presentasi siap ya? Siap. Ya, siap apa enggak? Presentasi. Insya Allah ya udah. Kesimpulannya kayak ini kan? Nggak masalah, terserah kalian kalau kesimpulan itu. Ya. Oke, gimana? Paham? Latum. Nah, tahapnya nah. Coba sini nah. Dikapit lagi. Ini tes. Udah pasang aja. Bentar. Ya. Tidak putar. Bener lah ini posisinya. Ini positif. Nah. Bener. Terus ini muncul dulu nah. masa. Min. Ini? Terminal. Kelompok 1. Kelompok 1. Silahkan kelompok 1 presentasikan hasil kalian di sini aja. Berdiri ya, berdiri semuanya berdiri. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan dulu. Kerusakan yang terjadi kerusakan pen tidak standar, maka perbaikan harus menjadi salah satu pen. Kesimpulan: mengetahui komponen motor starter apakah yang digunakan atau tidak dan mengaktifkan bagian-bagian motor starter kembali. Jadi kelompok sini tadi berfungsi ya tadi ya motor starternya, cuma apa masalahnya? Masalahnya ada di satu spring, cuma dia tidak mengganggu fungsinya kalau secara kasat mata. Kelompok lain ada tanggapan? Ada tanggapan nggak? Nggak ada ya? Kelompok berapa ini? 4 ya? Nah silakan. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan. Kami kelompok 4. Hasil praktikum kerusakan yang terjadi, ada 2 kerusakan, yaitu peolengan komutator lebih dari standar. Yang kedua, komutator haus. Langkah perbaikan harus diganti yang baru. Harus diganti yang diganti dengan yang kedua diganti dengan yang baru yang komutator haus. ya. Jadi Kesimpulannya, pemeriksaan bagian motor 1 perlu dilakukan karena ingin mengetahui apakah komponen dari dalam starter masih bisa berfungsi dan ingin mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada di dalam dalam starter. Dengan itu kami dapat memahami apa saja yang harus diperbaiki jika terdapat kerusakan pada dalam starter. ya, yang penting ketemu permasalahan, nggak mungkin sempurna karena ini kan bukan barang baru. Silahkan kelompok 2. Kekurangan yang terjadi, gate housing pecah harus diganti, Ya, spring kurang harus ditambah, tidak bisa melakukan pengetesan beban tanpa beban.
Kesimpulan memastikan bahwa motor starter berfungsi dengan baik. Ya. Tidak bisa berfungsi dengan baik karena ada 3 kerusakan tadi ya. Yang pertama 2 ya, drive housing rusak sama spring kurang. Lanjut terakhir kelompok berapa ini? 3. Silahkan kelompok 3. Hasil praktikum kerusakan yang terjadi salah memasang drive lever, Salah memasang drive lever. karena komutator lebih standar, keolengan komutator lebih standar. Keolengan juga lebih standar. Terus berikutnya? Kesimpulan ingin mengetahui komponen yang rusak atau tidak berfungsi. Ya, oke. Ada tanggapan kelompok lain? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya udah, kita fokus. Nah, kita review per kelompok ya. Nah, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi ada kendala mungkin di bagian spring ya. Satu spring kekencangannya tidak sesuai, lebih lemah daripada yang lain. Cuma dia masih berfungsi ya. Mungkin kalau di mobil yang sebenarnya masih kurang optimal karena mungkin tekanan yang dari brush menuju ke komutatornya itu dia tidak begitu kencang ya. Oke ya. Ada tanggapan lain kelompok 1? Nggak ada ya. Kelompok 2? Kelompok 2 tadi di sini ya. Nah, kelompok 2 ini tadi housingnya atau rumahannya itu pecah ya, sehingga tidak bisa mengencangi bagian depan. Nah, pecah itu nanti bisa nanti di pertemuan berikutnya ya, kita buatkan bracketnya dari plat ya, dari plat dipasang mur, dilas ya. Nah, nanti baru kita kunci ya. Terus berikutnya apa tadi? Springnya tidak ada 3, tambah sama kelompok 1 tadi tidak ada 1, berarti kita butuh 4 spring nanti ya. Oke ya, nggak ada tanggapan lain ya, pas ya. Terus kelompok berapa? 3. Kelompok 3 tadi kendalanya ini bukan masalah kerusakan, tapi masalah prosedur ya, masalah prosedur. Mungkin terlalu banyak keseriusannya ditingkatkan lagi ya, sehingga prosedurnya terlewat tadi ya. Posisi drive levernya nggak pas posisinya. Oke ya, ada tanggapan kelompok 3? Nggak ada ya. Yang kelompok 4 gimana? Kelompok 4 tadi kendalanya keolengan komutator sama keausan ya. Jadi itu kalau masalah fungsi itu sama kelompok 1 ya. Untuk masalah fungsi dia mungkin tetap bisa berputar ya. Cuma kalau untuk optimalnya ya, untuk standarnya itu kan sudah melewati batas standar ya. Syaratnya ya tetap harus diganti ya. Armaturnya tuh harus diganti. Yang penting kalian itu memahami komponennya ya, memahami posisi komponennya, posisi cara melepas dan cara memasang, prosedur pengukuran. Kalau kalian mendapatkan kendala kan mudah ya, artinya kendala itu terukur, artinya kalian tahu apa yang harus diganti itu ya, jelas ya, apa yang harus diganti, apa yang harus diperbaiki kan tahu dengan melakukan pengukuran. Oke ya. Ada yang perlu dibahas lagi? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada yang dibahas lagi, silahkan keluarkan HP-nya. Kita lakukan penilaian ya, sesuai tahapan yang ini tadi. Silahkan cek di grup. Itu ada soal Google Form. Silahkan dikerjakan. Waktunya berapa? 15 menit cukup? Nah, 15 menit atau lebih cepat saya rasa cukup ya. Karena soalnya pun juga persis kayak yang kalian praktekkan tadi. Waktunya 3 menit lagi ya untuk menyelesaikan evaluasinya. Ya, pulpennya.
Sudah semua ya? Sudah semua? Yakin sudah semua? Ada satu yang belum. Sudah melakukan kegiatan praktikum tadi ya, sesuai urutan tadi. Mulai dari praktikum, habis itu kalian presentasi hasil praktikum ya. Kalian mengerjakan soal-soal penilaian tadi ya, kan sudah. Dan tadi juga sudah saya tambahkan evaluasi per kelompok ya. Mungkin berikutnya nanti setelah kelas ini dibubarkan ya, alat-alatnya dikembalikan seperti semula. Kursi sekalian nanti diposisikan di bagian belakang sana, ditumpuk kursi bulatnya ya. Meja merahnya itu diarahkan ke sebelah sana semua, baru terakhir nanti dibersihkan ya. Mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Jadi tadi gimana tadi? Setelah kita berdoa ya, beres-beres itu ya intinya ya. Dah, kira-kira ada perlu kita bahas lagi terkait pembelajaran kali ini? Cukup? Cukup? Ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan berikutnya kita fokus ke rangkaian yang ada di trainernya. Jadi kalau ini kan tanpa beban ya, nanti kita coba di trainernya secara langsung ya. Kita pasang di trainernya secara langsung, nanti bener nggak nanti ya, berfungsi dengan baik nggak. Bahkan nanti kalau kelompok 1 sama kelompok 4 tadi ya, bisa jadi walaupun berfungsi di bawah, siapa tahu nanti nggak berfungsi ketika di mesinnya langsung ya. Makanya nanti kita cek yang selanjutnya. Sembari nanti pemasangan, nanti kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah itu nanti diperbaiki tadi kendala tadi yang 2 tadi. Kalau di sini kan bikin bracket ya. Yang kelompok 3 nanti mungkin levernya tadi ya, drive levernya itu nanti diposisikan di posisi berikutnya. Mungkin itu ya. Ya silahkan ketua kelas pimpin doa sebelum kita tutup. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita beres-beres ya per kelompok. Silahkan. Beres-beres ya, beres-beres. Posisinya di mana tadi? Ini Pak. Yang ini Pak. Nah ya. Ada nggak teman-teman? Yang di dalamnya tuh. Nah ya, nanti kita cek lagi. Ya, ya. Oke, ya, ya. Sudah rapi ya, mungkin tinggal Rizky sebelah situ aja Rizky. Sama nanti yang meja tuh dirapatkan ke sana. Ya, mungkin itu ya. Setelah ini kalian boleh sholat dulu ya. Sholat dulu, habis itu siap-siap pulang ya. Sholat dulu, siap-siap pulang. Tadi kan sudah dipanggil waktu kita pembelajaran ya. Ada suara azan tadi. Itu ya mungkin ya. Mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, hati-hati ya. Bah, sudah sesuai. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.